Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini diberi kesehatan dan diberi berkah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di channel Ayah Nubi. Kali ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, mohon beri dukungan channel ini dengan cara klik subscribe, like dan komen, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kita sama-sama mengetahui kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang tidak bisa berkelahi. Ia mulai masuk Islam di usia yang sudah lanjut, yakni 60 tahun. Sebelum memeluk Islam, dia merupakan penyair yang lantang menjelek-jelekkan agama ini. Sesudah menerima hidayah Allah, maka Hasan mengarahkan karya-karyanya untuk membela Islam. Sebelum meninggal, Hasan diuji Allah dengan kebutaan, namun ia menjalaninya dengan sabar. Usia Hasan bin Sabit mencapai 100 tahun. Dia wafat pada tahun 54 Hijriah atau 674 Masehi di Madinah. Ia hidup selama 60 tahun pada masa jahiliyah dan 60 tahun pada masa Islam. Diketahui Hasan bin Sabit memiliki istri bernama Sirin. Perempuan itu cukup istimewa karena merupakan saudara dari Maria Al-Qibtiyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keturunan Mesir. Suatu ketika, Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berangkat menuju Uhud, meninggalkan istri-istri dan bibinya, Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Mereka lantas ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut Fa'ari di samping Masjid Nabawi. Rasulullah meninggalkan mereka dalam bangunan itu dengan dijaga oleh Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, yang merupakan penyair Rasulullah. Saat itu, ada seorang Yahudi yang memanjat naik bangunan tersebut. Ketika Safiyah melihatnya, dia berkata kepada Hasan, "Lihatlah orang itu. Dekati ia dan cepat bunuh." Namun Hasan mengaku jika ia tidak bisa berkelahi. "Tidak, aku tidak bisa berkelahi," kata Hasan. Lalu Safiyah tetap mendesaknya. Namun Hasan menjawab, "Aku benar-benar tidak bisa. Jika aku bisa, tentu aku ikut bersama Rasulullah." Hingga akhirnya, Safiyah berkata, "Kalau begitu, ikatlah pedang ini di tanganku dan aku tidak akan mendesakmu lagi." Hasan lalu mengikatkan pedang itu di tangan Safiyah. Setelahnya, bibi Rasulullah itu langsung mendekati pria Yahudi dan tanpa banyak kesulitan ia berhasil membunuh pria Yahudi tersebut. Lalu saat orang-orang Yahudi yang lain melihat teman mereka yang mengintai itu tewas, mereka takut dan berkata satu sama lain, "Kita salah jika mengira Muhammad meninggalkan keluarganya sendirian tanpa pengawal," kata mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya kembali dari arena pertempuran. Peristiwa antara Hasan dan orang Yahudi itu lantas diceritakan Safiyah kepada beliau. Mendengar cerita itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi depan beliau terlihat. Safiyah tidak pernah melihat keponakannya itu tertawa lebih keras daripada saat itu. Dengan demikian, Safiyah binti Abdul Muthalib merupakan wanita pertama yang membunuh seorang kafir. Rasul pernah bersabda tentang Hasan, "Wahai Hasan, sungguh Jibril akan senantiasa mendukung engkau selama engkau meruntuhkan semangat kaum musyrikin itu dengan puisi-puisimu dalam membela Allah dan Rasul-Nya." Sabda itulah yang memompa semangat fisabilillah Hasan bin Sabit. Kecuali saat perang Uhud,
Hasan hampir tak pernah absen dalam setiap medan peperangan. Dia selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap medan laga, dia tampil di hadapan pasukan musyrikin untuk mengumandangkan sajak-sajak yang menciutkan nyali para musuh. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari channel Ayah Nubi. Wassalam.